Halo guys, selamat datang di ceritaku. Pernah nggak kamu pada saat menerima hal dari orang lain terus kamu merasa sedih? Pernah nggak pada saat kamu menerima kabar dari orang lain tentang sesuatu hal lantas kamu bersedih? Pernah nggak kamu pada saat apa yang kamu inginkan tidak sesuai dengan harapan dan kamu bersedih? Pernah nggak kamu bersedih pada saat orang yang kamu sayangi ternyata mengkhianatimu, ternyata membuat kamu kecewa, ternyata membuat kamu gelisah? Pernah nggak merasakan kesedihan itu? Saya yakin jawabannya pasti pernah. Semua orang pernah merasakan kesedihan. Semua orang pernah merasakan sedih di dalam kehidupannya. Entah itu masalah asmara, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pendidikan, entah itu masalah hubungan dengan orang lain, entah itu masalah dengan pertemanan dan lain sebagainya. Kesedihan datang kepada kehidupan manusia tujuannya hanya untuk mencoba memberi sinyal atau memberi kode kepada kita bahwasanya tidak semua yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan, bahwasanya tidak semua yang kita lakukan itu sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kehidupan kita. Kenapa kesedihan itu bisa muncul? Yang pertama, karena kita terlalu berharap sesuatu terlalu tinggi kepada seseorang. Kita terlalu berharap terlalu tinggi kepada sesuatu hal. Kita terlalu berharap terlalu tinggi kepada keinginan yang kita harapkan. Memang keinginan, cita-cita, dan harapan itu kita setinggi-tingginya. Ada pepatah yang mengatakan bercita-citalah setinggi langit. Mempunyai keinginan setinggi-tingginya memang itu tidak salah. Tidak salah, tapi pada saat kita mempunyai keinginan yang tinggi, pada saat kita mempunyai cita-cita yang tinggi, selain kita siap untuk berhasil, kita juga siap untuk gagal. Karena keberhasilan dan kegagalan ini adalah dua faktor yang selalu ada di setiap apa yang kita lakukan. Pada saat kita mempunyai keinginan tinggi atau berekspektasi tinggi kepada sesuatu dan kita gagal, pada saat kita tidak siap, kita akan merasa sedih. Pada saat kita merasa sedih, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan otomatis menjadi negatif. Itu nanti akan membuat kehidupan kita ke depannya akan menjadi tambah tidak karu-karuan, tambah tidak bisa kita kontrol dengan baik. Jadi kesedihan itu wajar menimpa diri seseorang. Kesedihan itu wajar ada di dalam kehidupan seseorang. Pada saat kita merasa sedih, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, itu yang penting. Jadi banyak orang beranggapan kalau kesedihan itu merupakan hal yang sangat memalukan. Kesedihan adalah hal yang sangat tidak baik dilakukan seseorang, apalagi laki-laki. Pada saat laki-laki terlihat sedih atau sedang sedih, mereka sering menyembunyikan, mereka sering tidak mengakui kalau dirinya lagi sedih. Padahal kesedihan itu wajar. Tapi kenapa kita tidak mau untuk mengakui kalau diri kita sedang sedih gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, pada saat kita merasa sedih, kita memaksa diri kita untuk tidak merasakan itu. Kita memaksa diri kita untuk tidak merasakan atau tidak mau menerima kesedihan itu. Kelihatannya baik, kita dilihat semua orang merasa bahagia, merasa senang, tidak sedih. Padahal pada saat diri kita mengalami kesedihan, pikiran kita mengalami kesedihan, harus kita akui dan harus kita relakan dan harus kita terima kalau pada saat itu kita sedih. Apapun itu masalahnya, entah dalam keluarga, entah dalam pendidikan, entah dalam hubungan dengan pertemanan, entah dalam pekerjaan. Pada saat kita merasakan kesedihan, kita harus terima bahwasanya kita sedang bersedih atau galau. Memang ada batasan-batasan yang jangan sampai kita lampaui pada saat kita sedih. Karena pada saat kita sedih dan kita tidak tahu batasannya, kita akan terlalu jauh melangkah dan tidak bisa kita kontrol. Karena pada saat kita sedih atau pikiran kita tidak fokus, tidak maksimal, kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa melakukan hal-hal sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan alurnya. Jadi pada saat kita bersedih, yang pertama harus kita lakukan adalah akui kalau kita bersedih, akui kalau kita sedang bersedih. Selanjutnya introspeksi diri, selanjutnya membaca diri sendiri, selanjutnya berkomunikasi dengan diri sendiri bahwasanya kesedihan ini wajar dan kesedihan datang karena yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena yang terjadi belum seperti
yang saya harapkan. Makanya saya sedih sekarang. Akui itu dulu. Jadi pada saat kita bersedih, silahkan bersedih. Perempuan pada saat kamu bersedih, silahkan bersedih. Laki-laki pada saat kamu bersedih, silahkan bersedih. Gak ada yang larang. Dan itu sebenarnya diakui. Jangan malah diri kamu, pikiran kamu paksa untuk tidak mengakui dan tidak menyadari kalau kamu sedang bersedih. Itu nanti malah tidak baik untuk pikiran kamu. Jadi kesedihan itu hal yang wajar, teman-teman. Kesedihan itu hal yang manusiawi, karena kita manusia adalah sebenarnya makhluk yang sangat lemah sebenarnya. Tapi karena Tuhan menguatkan kita, makanya kita seperti seolah-olah adalah manusia yang sangat kuat. Tapi jangan juga pesimis. Jangan juga menganggap kalau kita itu selalu lemah, jangan. Tapi pikiran atau anggapan manusia itu adalah makhluk lemah, itu pada saat kita bersedih. Artinya wajar kalau kita bersedih. Sesuatu hal yang datang di kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita bersedih itu wajar. Semua orang pasti pernah merasakan kesedihan. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya gelisah, galau, kecewa. Pasti pernah. Bagaimana orang itu bisa melewati kegalauan, kesedihan, kekecewaan hidupnya dengan cepat? Yang pertama, mereka harus menyadari kalau dia sedang bersedih. Yang pertama, mereka harus menyadari bahwasanya pada saat ini keinginanku tidak tercapai, keinginanku belum tercapai, dan akhirnya sedih. Diakui dulu. Pada saat kesedihan itu sudah kita akui, maka selanjutnya pikiran kita lebih tenang, badan kita lebih rileks, hati kita lebih lebar untuk menerima kesedihan itu. Selanjutnya pikiran kita bisa berpikir secara logis kembali pada saat kesedihan itu sudah mereda. Jadi untuk kamu semuanya yang merasa sedih, yang merasa harapannya tidak sesuai, yang merasa dibohongi, dihianati, atau dimanfaatkan oleh orang lain, silakan bersedih. Kalau kamu perlu untuk menangis, silakan menangis. Biasanya perempuan tuh malu kalau menangis, silakan menangis. Kalau misalkan kamu masih merasa malu menangis di depan umum, ada toket, silakan kamu menangis di kamar, silakan kamu menangis di orang yang kamu sayangi, entah itu orang tua kamu, entah itu suami kamu, entah itu istri kamu, atau menangis di kamar, atau menangis pada saat kamu sholat kalau muslim gitu ya, pada saat kamu berdoa itu menangis. Dan itu kadang-kadang memang perlu dilakukan. Pada saat menangis itu bisa mengurangi kesedihan. Tapi ingat, menangis tidak menyelesaikan masalah, tapi minimal bisa mengurangi kesedihan dan kita bisa berpikir logis. Jadi menangislah kalau ingin menangis, bersedihlah kalau ingin bersedih, karena itu tidak dosa, karena itu tidak karena itu tidak memalukan. Bagi kaum laki-laki juga, kalau ingin menangis silahkan menangis. Tapi karena kita laki-laki, cari tempat yang aman untuk kita menangis, gitu ya. Jadi cari tempat yang aman untuk kita menangis. Jadi di video ini buat kamu semuanya yang merasa punya masalah, buat kamu semua yang merasa keinginannya belum tercapai atau mengalami kesedihan, silahkan sedih. Yakini kalau semua itu terjadi untuk menguatkan diri kita. Yakini kalau semua itu terjadi adalah untuk membuat kita lebih dewasa dan bisa berpikir, membaca situasi, membaca kondisi untuk membuat pribadi kita jauh lebih baik. Bersedih silahkan, tapi ada batasan-batasannya. Seberapa mana batasan kamu bersedih itu hanya dirimu yang tahu. Oh, cukup sampai segini saja saya bersedih. Oh, cukup sampai segini saja saya bersedih. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang lebih baik, dan saya menerima kesedihan saya menerima kegalauan saya. Jadi untuk kamu yang merasa bersedih, silakan bersedih, jangan ditahan. Karena diri kita ini pada saat terkena suatu masalah, ya, kesedihan adalah aspek nomor 3 yang akan terjadi. Yang pertama, pada saat kita mengalami sebuah masalah atau mengalami sebuah kendala di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kemarahan, yang pertama adalah ketidakpercayaan atau ketidakterimaan. Kenapa itu bisa terjadi? Pada saat fase ketidakpercayaan ini atau penyangkalan ini sudah kamu lewati, yang kedua kamu akan menyalahkan orang lain, kamu akan marah. Entah itu marah kepada diri kamu sendiri, entah itu marah kepada orang lain, entah itu marah kepada keadaan. Yang ketiga, pada saat kamu sudah selesai untuk marah ini, kamu akan merasa bersedih.
lewati kesedihan ini dengan baik, lewati kesedihan ini dengan bijak. Kalau sudah kamu bisa melewati kesedihan ini, kamu akan dalam fase penerimaan. Selanjutnya fase pemaafan. Karena pada saat kamu sudah penerimaan, belum tentu kamu bisa maafkan. Jadi kesedihan ini yang kita bahas adalah yang nomor 3 ini, fase yang dimana harus kamu lewati pada saat kamu mengalami kegagalan atau ketidakenakan di dalam kehidupan kamu. Lewati itu dengan baik, lewati itu dengan rasa menerima, sehingga nanti pada saat kelima level tadi yang saya sebutkan sudah kamu lewati, kedepannya kamu akan bisa berbuat lebih baik, dan pada saat kedepannya kamu menerima hal yang sama atau kejadian yang sama, kamu akan lebih siap untuk menghadapinya. Jadi mungkin untuk teman-teman, jangan malu pada saat memang kamu bersedih, jangan malu pada saat memang perlu untuk menangis. Lakukan itu dengan baik, lewati itu dengan baik, terima itu, akui itu, sehingga nanti badan kamu, pikiran kamu akan lebih fresh untuk menghadapi hari-hari selanjutnya tanpa kesedihan itu lagi, karena fasenya sudah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat malam.